Sahabat hikmah di balik kisah, seorang murid SMA yang harus pergi ke sekolah dengan kursi rodanya viral di media sosial. Viral murid MAN 1 Sragen, Jawa Tengah, mengenakan kursi roda di sekolah. Terlihat ia merasa kesulitan saat harus menuruni tangga karena harus berada di atas kursi roda. Momen itu masuk konten FYP TikTok usai diunggah oleh akun @nala_rhmh bulan Februari lalu. Belum diketahui alasan yang pasti penyebab murid SMA ini harus memakai kursi roda selama di sekolah. Namun melihatnya yang memakai kursi roda dan kesulitan menuruni tangga, teman-teman satu kelasnya pun tergerak hatinya untuk membantu. Teman-teman satu kelasnya kompak memegangi kursi roda perempuan ini. Salah satu dari mereka memberi aba-aba untuk mengangkat kursi roda. Dua orang murid mengangkat bagian depan kursi roda, sementara yang lain membantu mengangkat bagian belakang. Mereka lalu membantu untuk mengangkat kursi rodanya hingga murid SMA ini berhasil menuruni tangga kecil di depan lorong. Wah, saya paling betah nih Pak Ustadz kalau melihat konten yang kayak tadi di sosmed itu, waduh, ini biasanya kalau lihat komen netizen suka ada, ini siapa yang naruh irisan bawang di sini nih, soalnya bikin nangis. Karena saking terharunya Pak Ustadz. Nah, tolong menolong, kalau dalam Islam disinggungnya seperti apa Pak Ustadz? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong perbuatan apapun itu dalam Islam diganjar sebagai sebuah ibadah. Dan itu ibadah. Kalau memang itu diganjar sebagai sebuah ibadah, tentu ada unsur pahala di dalamnya. Nah, Islam menggarisbawahi bahwa tolong menolongnya dalam hal kebaikan. Karena nilai-nilai kebaikan jika kamu tolong menolong maka akan mengantarkan kalian meraih predikat takwa. Nilai-nilai takwa itulah yang berangkat dari saling tolong menolong di antaranya. Karena itu tidak boleh, haram hukumnya apabila tolong menolong dalam kemaksiatan misalnya. Yang dianjurkan, yang disuruh tolong menolong dalam kebaikan. Seperti Viti yang kita saksikan tadi. Ada sebuah kepedulian dari sesama anak bangsa, sesama manusia untuk membantu manusia yang lain. Tanpa memandang ras, tanpa memandang suku, bahkan tanpa memandang keyakinan beragama. Itulah Islam. Jadi dengan kata lain, Islam mengajarkan kepada kita pemeluknya, berbuat baiklah kalian, tolong menolonglah kalian kepada siapapun. Maaflah para pemirsa, kita ini manusiawi. Kadang-kadang kalau moodnya lagi jelek, kita mau nolongin orang, sering pandang bulu, pilih kasih. Kalau bukan teman dekat, nggak mau biasanya ditolongin. Kalau bukan yang kenal, didiemin saja. Kalau nggak ada imbalannya? Seperti itulah, itu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, padahal Islam itu memberikan keluasan dalam tolong menolong. Karena itu merupakan bagian dari ibadah kepada Allah. Nah, ada batasan nggak Pak Ustadz dalam Islam bagaimana kita harus saling tolong menolong sebagai sesama manusia? Ada tentu batasannya. Seperti di zaman baginda Nabi, ada ayat qul ya ayyuhal kafirun. Kalau sudah tolong menolong soal akidah, soal tauhid, soal keyakinan, jangan masuk ke situ. Mohon maaflah. Bukankah ayat ini turun menjelaskan kepada kita umat Islam? Soal sosial, soal kemanusiaan, kita harus tolong menolong kepada orang lain agama. Tetapi soal tauhid, soal akidah, soal ibadah, lakum dinukum waliyadin. Contohnya gimana tuh Pak Ustadz? Misalnya ketika surat Al-Kafirun ini turun, mereka negosiasi, orang-orang kafir Quraisy itu negosiasi kepada baginda Nabi. Saudara Muhammad, kalau kamu nggak mau harta, kalau kamu nggak mau jabatan, kalau kamu nggak mau perawan, kita join aja dah ibadahnya. Mereka melakukan negosiasi kepada baginda Nabi untuk join ibadah. Turunlah surah Al-Kafirun.
bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Uruslah agama kamu, kami pun akan urus agama kami. Ketika sampai pada soal-soal tauhid, soal-soal akidah, soal-soal ibadah, Quran memberikan ketegasan dan kejelasan. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Soal muamalah, soal tolong menolong dalam sisi kemanusiaan, ayo kita sama-sama bergandengan tangan. Tapi kalau soal keyakinan, cukuplah kita masing-masing saja. Kira-kira seperti itu batasan-batasannya. Terus kemudian kalau misalnya kita melihat tayangan tadi juga, yang paling kemudian ingin kita jadi tumbuhkan adalah rasa empati nih, Itu Pak Ustadz. dia. Nah, bagaimana cara menumbuhkan rasa empati, terutama sejak dini ya Pak Ustadz ya? Begini, sebagai sebuah bangsa yang besar, kita ini terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, dan keyakinan serta agama. Karena itu luar biasa agama Islam ini. Ketika soal akidah harus tersendiri. Jangan lagi kau campur aduk akidahmu. Tapi soal kemanusiaan, tolong menolonglah dengan orang lain suku, dengan orang lain agama. Kenapa? Supaya empati, simpati, sesama anak bangsa ada satu rasa, yaitu rasa persaudaraan. Bukankah kita ini dari Sabang sampai Merauke saudara? Saudara dalam artian apa? Saudara sebagai anak bangsa. Artinya kita ini bangsa yang begitu besar. Jadi tolong menolong yang melahirkan simpati, empati sehingga bisa menjaga kerukunan. Dan itu hendaknya sudah dimulai sedini mungkin tadi yang Mbak Rahma ucapkan. Tetapi lagi-lagi harus dimulai sedini mungkin tentu dengan contoh dan teladan. Tanpa contoh, tanpa teladan, rakyat jadi bimbang. Siapa yang mau diikuti? Jadi cara mengajarkannya adalah dengan menjadi teladan. Teladan, contoh. Setiap kita bisa jadi teladan. Saya bisa jadi teladan buat anak, istri saya, dan teman-teman di sekitar saya. Mbak Rahmat, para pemirsa yang lain, paling tidak orang-orang di sekitar kita harus bisa meneladani hal-hal tersebut. Baik, nah itu dia sahabat hikmah. Banyak peristiwa yang menghangatkan hati yang tadi kita lihat, tapi ada juga mungkin yang memilukan hati. Nah, apapun peristiwa yang kita lihat, yang kita alami, pasti kita bisa ambil pelajarannya. Karena selalu ingatlah sahabat, selalu ada hikmah di balik kisah. Saya Rahmat Ustadz Fikri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.